Halo Sobat Informatika, balik lagi di sesi bedah materi ASTS. Hari ini kita bakal bahas tuntas tentang pengolahan dan analisis data. Materi ini adalah pondasi utama berpikir komputasional. Siapin catatan kalian, atau kalau bisa sambil buka laptop biar langsung kebayang prakteknya. Kita mulai dari level 1, fungsi dasar matematika. Bayangkan kamu punya deretan nilai ulangan satu kelas. Kalau dihitung manual satu-satu, pasti pusing. Nah, di Excel, kita punya pasukan khusus untuk ini. Pertama, sum. Ini fungsinya buat menjumlahkan seluruh angka dalam satu range. Caranya gampang. Klik sel kosong, ketik sama dengan SUM, buka kurung, lalu blok semua angka yang mau dijumlahkan. Terakhir, tekan Enter. Beres. Kedua, average. Ini dipakai buat cari nilai rata-rata. Caranya mirip. Ketik sama dengan average, buka kurung, lalu blok nilai-nilainya. Tapi ingat, selain pakai rumus ini, rata-rata juga bisa dihitung manual pakai logika matematika biasa. Rumusnya, buka kurung, nilai pertama tambah nilai kedua, tutup kurung, lalu bagi dua pakai garis miring. Ketiga, ada min dan max. Ini cara paling efisien buat cari siapa yang nilainya paling kecil atau paling tinggi tanpa harus menyisir data satu persatu. Ketik sama dengan max buat cari nilai tertinggi atau min buat nilai terendah. Tinggal blok satu kolom nilai dan boom, angkanya langsung muncul. Oke, lanjut ke level 2. Data itu nggak cuma angka, tapi juga teks. Sering kan lihat data nama murid yang tulisannya berantakan? Di sini kita pakai fungsi manipulasi teks. Misal, ada nama yang ditulis huruf kecil semua. Biar rapi kayak judul buku, kita pakai rumus proper. Langkah teknisnya, ketik sama dengan proper, buka kurung, lalu klik sel nama yang berantakan itu. Tekan Enter, dan huruf depannya otomatis jadi kapital. Kalau mau diubah jadi huruf besar semua, pakai rumus upper. Kalau mau kecil semua, pakai lower. Terus, gimana kalau kita mau jadi detektif kode? Misalnya, mau ambil tahun masuk dari ID murid. Kita bisa potong teksnya. Gunakan left buat ambil karakter dari kiri, right dari kanan, atau mid buat ambil dari tengah. Contoh, ketik sama dengan left, klik sel kodenya, ketik koma, lalu masukkan angka berapa huruf yang mau diambil. Satu lagi yang canggih, substitute. Ini gunanya buat mengganti karakter tertentu. Contoh paling sering, mengganti spasi jadi titik buat bikin username email otomatis. Caranya, ketik sama dengan substitute, klik teks aslinya, masukkan spasi dalam tanda kutip sebagai teks yang mau dibuang, lalu masukkan titik dalam tanda kutip sebagai penggantinya. Sekarang masuk ke bagian yang butuh ketelitian ekstra, fungsi logika. Pernah diminta menghitung berapa kali sebuah data muncul. Misalnya, hitung ada berapa siswa yang suka bunga mawar. Jangan hitung manual, pakai rumus count if. Caranya, ketik sama dengan count if, blok seluruh daftar bunga, ketik koma, lalu tulis kata mawar di dalam tanda kutip 2. Ingat ya, teks harus diapit tanda kutip. Selanjutnya, menentukan juara kelas pakai rumus rank. Perhatikan baik-baik langkah ini karena sering salah. Ketik sama dengan rank, klik nilai siswa yang mau di-ranking, ketik koma, lalu blok seluruh kolom nilai teman sekelasnya. Nah, stop dulu. Sebelum tekan Enter, kalian wajib tekan tombol F4 di keyboard. Kenapa? Supaya muncul tanda dolar. Ini fungsinya mengunci range biar rumus kalian nggak bergeser pas disalin ke bawah. Kalau lupa F4, rankingnya bakal kacau. Dan jangan lupa aturan dasar matematika komputer, PEMDAS. Komputer akan mendahulukan perkalian dan pembagian sebelum penjumlahan. Jadi, kalau kalian mau menjumlahkan dulu baru membagi, wajib pakai tanda kurung. Tools dan teori penting, penutup. Terakhir, kita bahas fitur praktis dan teori keamanan. Kalau mau mengurutkan nilai dari yang terbesar ke terkecil, pakai fitur sort lalu pilih descending. Kalau mau mengganti kata secara massal, misal mengubah singkatan SMP jadi sekolah menengah pertama di ribuan data, pakai fitur find and replace. Itu jauh lebih cepat daripada ganti satu-satu. Sebagai penutup, ingat konsep dasarnya. Data itu beda sama informasi. Data itu fakta mentah kayak angka 85.
Sedangkan informasi itu hasil olahan yang udah punya makna, kayak status lulus. Gunakan teknik dekomposisi dalam berpikir komputasional, yaitu memecah masalah besar jadi bagian-bagian kecil biar mudah diselesaikan. Dan hukum wajib anak informatika, keamanan data. Selalu buat salinan atau backup file sebelum kalian mulai mengolah data. Jangan sampai data aslinya rusak karena salah rumus ya. Oke, sekian bedah materi kita. Sekarang giliran kalian buat coba sendiri. Semangat belajar dan semoga sukses ujiannya.